Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan program Sistem Penyimpanan Frozen Food atau Frozy yang telah kami buat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Puspitasari dengan NIM akhir 1017 dari Prodi Sistem Informasi dan teman Saya Renata Suharika dengan NIM akhir 1057 dari Program Studi Sistem Informasi. Kami dari kelas Algo 1A. Nah, di sini sudah ditampilkan menu untuk menu login dan register. Apabila pengguna belum memiliki akun, maka pengguna dapat memilih nomor 2, yaitu register. Nah, di menu register ini, pengguna diminta untuk memasukkan nama. Di sini saya menggunakan Scarlet Frozen Food sebagai contohnya. Kemudian memasukkan username. Di sini saya menggunakan toko Scarlet sebagai contohnya. Lalu memasukkan password. Nah, apabila registrasi akun berhasil, program akan menampilkan menu Frozy. Nah, apabila pengguna sudah memiliki akun, maka pengguna dapat memilih nomor 1, yaitu login. Lalu pengguna diminta untuk memasukkan username. Kemudian masukkan password. Apabila pengguna salah dalam memasukkan username atau password, maka program akan memberikan pernyataan bahwa loginnya dilakukan gagal. Dan program akan menampilkan kembali menu login dan register. Untuk login kembali, pengguna dapat memilih nomor 1, kemudian masukkan username. Lalu masukkan password. Nah, apabila login berhasil, maka program akan menampilkan menu Frozy. Untuk langkah berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, di sini telah disuguhkan menu dari Frozy, yakni data barang masuk, data barang keluar, data sisa stok barang, total penjualan, dan logout. Apabila kita ingin melakukan operasional data barang masuk, maka kita bisa memilih nomor 1. Nah, di sini tertulis bahwa Anda sedang berada di menu data barang masuk untuk menginformasikan kepada user bahwa kita sedang berada di menu data barang masuk. Selanjutnya, jika kita ingin melihat data persediaan frozen food kita, maka kita bisa memilih nomor 1. Nah, jika kita memilih nomor 1, maka akan ditampilkan tabel daftar barang masuk yang terdiri atas merek, jenis, jumlah, dan tanggal kadaluarsa. Selanjutnya, kita bisa pilih nomor 1 lagi, dan jika kita ingin menambahkan data, maka silakan tekan nomor 2, enter. Nah, masukkan merek dari frozen food, misalnya adalah Bell Food, dengan jenis bakso, kemudian jumlah barang misalkan 185, tanggal kadaluarsa misalkan 24 Juli 2024. Nah, di sini data akan berhasil ditambahkan. Selanjutnya, mari kita lihat apakah data sudah masuk ke dalam tabel. Oke, data sudah terbukti masuk ke dalam tabel pada nomor 2. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengupdate data. Update data ini berfungsi untuk apabila user salah menginputkan suatu data, maka kita bisa mengupdate-nya dengan data yang baru. Dengan cara memilih nomor 3, kemudian masukkan nomor data yang akan diupdate atau diganti. Pada tabel ini telah disediakan nomor 1 dan 2. Misalkan kita ingin mengupdate nomor 2, maka pilih nomor 2. Nah, apakah Anda yakin ingin menggantinya? Apabila user memilih T atau tidak, maka akan keluar tampilan data tidak jadi diupdate dan program akan kembali ke menu utama. Selanjutnya, jika kita pilih Y, maka di sini akan ditanyakan merek dari data baru. Contohnya misalnya adalah Fiesta. Untuk jenisnya nugget, jumlah barang 200, tanggal kadaluarsa 1 Januari 2024 misal. Nah, di sini data berhasil diupdate. Mari kita lihat. Oke, di sini yang tadinya nomor 2 adalah data dari Bellfood, sekarang telah digantikan oleh Fiesta. Nah, selanjutnya, apabila user ingin menghapus data, maka silakan pilih nomor 4. Nomor 4, maka di sini akan ditanyakan pilih nomor yang ingin dihapus di sini. Misalkan saya ingin menghapus nomor 2 lagi. Apakah Anda yakin ingin menghapusnya? Jika user memilih tidak, maka akan tampil data tidak jadi dihapus. Jika kita memilih Y atau iya,
Nah, maka akan ditampilkan data telah berhasil dihapus. Mari kita lihat apakah data berhasil dihapus. Nah, di sini data dari nomor 2 telah berhasil dihapus. Kemudian yang terakhir, apabila user salah menginputkan menu dari awal, maka kita bisa tekan kembali, yakni nomor 5, dan akan menampilkan menu utama. Nah, yang berikutnya adalah data barang keluar. Itu data barang keluar ini digunakan apabila user ingin memasukkan data barang-barang yang telah terjual. Kita bisa memilih nomor 2. Nah, apabila kita memilih nomor 2, yaitu data barang keluar, maka program akan menampilkan pernyataan bahwa Anda sedang berada di menu barang keluar. Apabila user ingin menambahkan data, maka user dapat memilih nomor 2, yaitu tambah data. Kemudian user diminta untuk memasukkan merek dari frozen food, misalnya Bear Food. Kemudian masukkan jenis frozen food, misalnya sosis. Lalu masukkan jumlah barang, semisal 23. Lalu masukkan harga barang berbungkus, misalnya 45.000. Lalu masukkan tanggal barang dijual, misalnya 23 Agustus 2021. Nah, program akan memberikan pernyataan bahwa data berhasil ditambahkan apabila data yang diinputkan sebelumnya telah tersimpan. Lalu mari kita lihat apakah data tadi sudah tersimpan atau belum. Untuk melihat data yang sudah tersimpan atau belum, kita dapat memilih nomor 1, yaitu lihat data. Nah, di sini sudah tersimpan untuk merek Bear Food dengan jenis sosis yang telah kita inputkan sebelumnya. Lalu, apabila pengguna ingin menghapus data yang sudah diinputkan, maka pengguna dapat memilih nomor 3, yaitu hapus data. Kemudian, pengguna akan diminta untuk masukkan nomor data yang akan dihapus, misalnya nomor 2. Lalu, apakah Anda yakin ingin menghapusnya? Apabila pengguna memilih T atau tidak, maka program akan memberikan pernyataan bahwa data tidak jadi dihapus. Namun apabila pengguna memilih iya atau Y, maka program akan memberikan respon bahwa data telah berhasil dihapus. Untuk mengecek apakah data sudah benar-benar terhapus, kita dapat melihatnya pada lihat data dengan memilih nomor 1. Nah, di sini data sudah terhapus. Yang semula ada Bear Food dengan jenis sosis, di sini sudah tidak ada. Lalu yang berikutnya, apabila pengguna salah menginputkan pilihan menu, pengguna dapat memilih angka 4 untuk kembali ke menu utama. Untuk selanjutnya ialah menu yang ketiga, yakni data sisa stok barang. Tadi di awal sudah dijelaskan ada data barang masuk dan data barang keluar atau barang yang sudah dijual. Artinya di sini bisa terjadi pengurangan sisa stok barang. Untuk mengetahui hal itu, kita bisa memilih nomor 3. Pilih nomor 3. Nah, jika kita memilih nomor 3, maka akan ditampilkan tabel daftar barang masuk dan tabel daftar barang keluar. Dari sini, kita dapat mengetahui perbedaan tabel di antara keduanya. Pada tabel daftar barang masuk hanya terdiri dari 4 kolom, yakni merek, jenis, jumlah, dan tanggal kadaluarsa. Jika pada tabel daftar barang keluar, untuk merek, jenis, jumlahnya sama kolomnya, tetapi di sini ada perbedaan penambahan kolom harga dan juga tanggal kapan barang tersebut dijual atau dikeluarkan dari penyimpanan. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk menginputkan merek dari barang. Semisal, untuk pengisian data ini kita harus sesuai, teman-teman, dengan tabel di atas untuk mendapatkan hasil yang konkret. Untuk itu, karena pada data atau pada tabel menampilkan merek So Nice, maka kita bisa mengisinya dengan merek So Nice. Oke, setelah di-enter, kita disuruh tampilkan apa jenis dari barang. Jenisnya ialah sosis. Kemudian jumlah stok awal. Jumlah stok awal ini dilihat dari tabel jumlah pada daftar barang masuk, yakni 173. Kemudian jumlah barang yang dijual atau barang keluar dapat dilihat dari jumlah pada tabel daftar barang keluar, yakni 13. Nah, di sini program akan menampilkan sisa stok barang dari frozen food merek So Nice dengan jenis sosis dengan jumlah 160 buah. Dapat kita ketahui 173 dikurangi 13 adalah 160 buah. Nah, apakah Anda yakin ingin menghitung sisa stok barang lain? Jika kita memilih ya,
maka program akan menampilkan seperti halnya yang tadi lagi, mengisi merek, jenis dari barang, jumlah stok, dan jumlah barang. Namun, jika kita memilih tidak, maka program akan menampilkan penghitungan sisa stok barang selesai dan kembali ke menu utama. Yang selanjutnya adalah menu untuk total penjualan. Apabila pengguna ingin mengetahui total penjualan dari frozen food dengan merek dan jenis tertentu, maka pengguna dapat menginputkan angka 4 untuk mengetahui total penjualan. Nah, di sini program akan menampilkan total penjualan dari barang yang ada di dalam daftar barang keluar, yaitu frozen food dengan merek So Nice dan jenis sosis sebesar 299.000. Selanjutnya, yang terakhir ialah menu logout. Logout sama seperti dengan program-program lainnya, jika kita memilih logout. Dan di sini, apakah Anda yakin? Jika tidak, maka program akan menampilkan menu awal lagi, tetapi jika kita memilih ya atau Y, maka kita akan kembali ke menu login atau register lagi. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.